Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, dan salam sehat tentunya. Kami bersyukur bisa menjumpai kembali Anda bersama sahabat Matematika Channel dalam menemani Anda belajar matematika untuk menjadi hebat. Kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan tentang pembuktian teorema Pythagoras untuk tipe atau model yang kedua, yang kemudian nanti kita juga akan sajikan contoh soal menentukan sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku yang belum diketahui dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Perhatikan, saya punya gambar sebuah persegi besar yang di dalamnya memuat 4 segitiga siku-siku yang sisi-sisinya adalah A, B, dan C dengan C sebagai sisi miring. Keempat segitiga siku-siku ini kita susun sedemikian rupa sehingga ada daerah yang tidak tertutup oleh keempat segitiga siku-siku dan membentuk sebuah persegi yang sisinya berukuran C. Kemudian dari formasi 1 kita rubah ke formasi 2 dengan unsur-unsur yang sama, yaitu 4 buah segitiga siku-siku yang ukurannya sama. Kemudian susunan segitiga siku-siku itu kita rubah formasinya. Nah, menghasilkan formasi 2. Seperti tampak pada gambar yang sekarang bagian dari persegi yang tidak tertutup oleh keempat segitiga siku-siku ada 2 daerah yang keduanya masing-masing berbentuk persegi. Yang pertama adalah persegi yang berukuran sisinya sama dengan salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku, yaitu A. Sedangkan persegi yang kedua ukuran sisinya sama dengan ukuran sisi siku-siku yang kedua dari segitiga siku-siku, yaitu B. Karena bangun persegi yang besar ini baik pada formasi pertama maupun formasi kedua adalah sama, kemudian daerah yang tertutup oleh segitiga siku-siku pada formasi yang pertama persegi besar ini ada bagian yang tertutup oleh 4 buah segitiga siku-siku dan menghasilkan sisa daerah berupa persegi yang sisinya C. Sedangkan formasi kedua persegi besar yang sama juga daerahnya sebagian ditutup oleh 4 buah segitiga siku-siku yang ukurannya sama dan menghasilkan 2 daerah sisa yang masing-masing berbentuk persegi ukurannya A satuan dan B satuan. Artinya apa ini? Bahwa luas daerah persegi yang berwarna abu-abu pada formasi pertama pasti sama dengan jumlah dari luas daerah 2 buah persegi yang berwarna abu-abu pada formasi yang kedua. Sekarang untuk formasi yang pertama, luas persegi yang berwarna abu-abu ini karena ukuran sisi dari persegi adalah C satuan, maka luas persegi abu-abu pada formasi yang pertama kita tulis sebagai LA sama dengan
kuadrat. LA luas abu-abu maksud saya. Kemudian untuk formasi 2, luas daerah yang abu-abu itu merupakan jumlah dari dua buah persegi. Sehingga LA sama dengan L1 plus L2, yang mana L1 adalah untuk luas persegi abu-abu yang ukuran sisinya A1-an, dan L2 adalah luas persegi abu-abu yang sisinya B1-an. Sehingga LA sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti yang kita katakan di depan tadi, bahwa luas daerah abu-abu pada formasi pertama sama dengan jumlah luas daerah abu-abu pada formasi yang kedua. Nah, dari rumus luas formasi pertama bahwa LA sama dengan C kuadrat, sedangkan rumus formasi yang kedua LA sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dari sini dapat kita nyatakan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ini, bila kita kembalikan ke segitiga siku-siku yang ukuran sisi-sisinya adalah A, B, dan C, dengan C sisi miring, maka dari hubungan tersebut membuktikan bahwa pada segitiga siku-siku yang ukuran sisi-sisinya A, B, dan C dengan C sisi miring, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau artinya ini terbukti bahwa pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain atau sisi siku-sikunya. Ya, ini pembuktian yang kedua tentang kebenaran dari teorema Pythagoras yang mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain atau dua sisi siku-sikunya. Sekali lagi, untuk pembuktian-pembuktian yang lain, silakan Anda bisa belajar dari sumber-sumber yang bisa Anda cari dan Anda dapatkan dari berbagai sumber, sehingga Anda akan kaya dengan pengetahuan. Mohon maaf, kami hanya bisa menyajikan dua pembuktian. Mudah-mudahan dengan dua pembuktian ini sudah meyakinkan Anda. Baik, sekarang kita mencoba untuk menggunakan teorema Pythagoras dalam soal-soal yang terkait dengan sisi-sisi segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan AB 6 cm dan AC 8 cm. Tentukan panjang sisi BC. Penyelesaian supaya lebih mudah kita nyatakan dalam bentuk gambar segitiga ABC dengan siku-siku di A, yang mana AB 6 cm dan AC 8 cm. AB dan AC merupakan sisi siku-siku. Yang ditanyakan adalah BC, sedangkan BC adalah sisi miring. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita tulis BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat.
Kemudian nilai A dan B ini kita masukkan ke dalam rumus. Kita dapatkan BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 plus 64 sama dengan 100. BC kuadrat sama dengan 100. Untuk mendapatkan BC caranya adalah dengan menarik akar kuadrat dari 100 yaitu 10. Dengan demikian, maka panjang sisi BC adalah 10 cm. Mudah kan? Ya, ini soal masih relatif sederhana.